Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tsunami dengan NIM S1 dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halualea. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan Python Dictionary. Nah, langsung saja di sini saya sudah membuka Weather School. Nah, di sini ada Python Dictionary. Nah, Python Dictionary atau Dictionary itu biasa disebut dengan kamus. Di sini, kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dan pasangan kunci nilai. Kamus adalah kumpulan yang bertaut bintang, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Nah, kamus ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, di sini contohnya untuk membuat dan mencetak kamus. Misalnya seperti ini, kita coba implementasikan contohnya. Kita coba. Di sini saya sudah menyediakan base code-nya. Langsung saja kita buat contohnya. Sini kita coba jalankan. Nah, di sini akan tampil dengan brand, word, model, Mustang, year 1964. Mungkin untuk contohnya kurang lebih seperti itu. Kita langkah pada dictionary item atau item kamus. Di sini item kamus diurutkan dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Di sini item kamus disajikan dalam pasangan kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Di sini ada contohnya, kita akan mencetak nilai brand di dalam kamus. Kita coba. Contohnya seperti tadi, hanya kita di sini menambahkan brand. Di sini kita menambahkan brand. Misalnya kita menampilkan brand, kemudian kita jalankan. Nah, di sini
akan tampil brand itu or. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada duplikat yang tidak diizinkan. Maksudnya di sini kamus tidak dictionary atau kamus itu tidak boleh memiliki dua item yang kunci yang sama. Mungkin maksudnya itu seperti ini, kunci biarnya ini. Di sini mungkin tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama, misalnya kita coba jalankan. Sorry. Kita coba jalankan. Nah, mungkin tampilannya kan seperti ini. Di sini dia akan menyimpan nilai duplikat nilai duplikat yang akan menimpa nilai yang sudah ada. Maksudnya di sini yang sudah 2020. Nah, selanjutnya contoh berikutnya di sini dictionary length atau panjang kamus. Untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki kamus, gunakan len pada fungsinya. Di sini contohnya menggunakan len untuk memprint atau mencetak jumlah item dalam kamus. Mungkin kita punya tambahkan di sini, kita tambahkan len. Nah, coba kita jalankan. Kita coba jalankan dulu. Nah, di sini akan tampil 3 karena dia tidak akan mencetak nilai duplikat yang sama seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada item di sini ada item kamus atau tipe data. Di sini nilai dalam tipe kamus dapat berupa tipe data, dan ini contohnya kita menggunakan tipe data string, int, boolean, dan atau types. Mungkin kurang lebih tampilannya begini. Ini untuk contohnya. Jenis. Untuk jenis di sini dapat dispesifikkan Python atau kamu sudah definisikan sebagai objek dengan tipe data di ini. Di sini ada contoh untuk dictionary item. Untuk type mungkin kurang lebih seperti ini contohnya, hanya di sini kita menambahkan type. Dan ini diganti type. Nah, kita coba jalankan. Di sini adalah kelasnya dictionary seperti tadi. Tampilan di sini untuk TP itu dia
Untuk dari spesifik Python itu, kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data disk. Nah, selanjutnya mungkin itu untuk contoh Python dictionary. Selanjutnya kita ada access item atau Python access item untuk kamus. Di sini mengakses item, Anda dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Sini ada contoh kurang lebih seperti tadi, hanya di sini untuk mendapatkan nilai atau model kuncinya model. Ya, langsung saja kita coba jalankan. Kita coba implementasikan contohnya tadi di sini menggunakan kurung siku ya. Di sini X sama dengan model. Kita jalankan. Di sini kita keliru sedikit. Di sini Anda juga dapat menggunakan metode yang disebut get yang akan memberikan Anda hasil yang sama. Sini juga kita bisa ganti dot get kita kemudian selanjutnya di sini ada untuk mendapatkan kunci. Di sini kita juga metode ini akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Mungkin yang menggunakan daftar kuncinya itu pakai key ya. Ini untuk contohnya untuk menambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Mungkin ini contohnya sebelumnya ini mungkin contohnya kita coba praktekkan. Di sini ganti sini kita X sama dengan kemudian print
dalam kurung X bilang di sini misalnya kalau di sini kita pakai white, kemudian di sini print X, kemudian kita coba lagi jalankan. Nah, di sini kita menambahkan item baru ke kamus dengan dan daftar kunci akan juga diperbaharui. Mungkin kurang lebih contohnya seperti itu. Sini lagi ada contoh. Untuk contoh get evaluate atau untuk mendapatkan nilai. Di sini metode ini akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus dengan menggunakan kata value. Daftar nilai adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar nilai. Selanjutnya ini untuk contohnya. Di sini kita membuat perubahan pada kamus asli dan kita mau memperbaharuinya lagi seperti kurang lebih tadi. Di sini kita mengerti. Kemudian di sini kita ganti 2020. Kurang lebih seperti ini. Kita coba lagi jalankan. Nah, di sini akan diperbaharui untuk daftar nilai yang baru seperti ini. Selanjutnya dan selanjutnya ini contoh terakhir. Di sini cek if key exit. Apakah periksa apakah kunci Anda. Di sini tampilannya seperti programnya kita coba jalankan. Sini kita menggunakan, kita hapus dulu. Di sini kita menggunakan if. Kita buat dulu programnya.
Mungkin contohnya kurang lebih seperti ini. Kita coba jalankan. Seperti ini ada yang salah. Kita klik saja dulu. Untuk oh ya, kita keliru tadi. Saya sudah menyimaknya dan ternyata di sini saya melupa tanda petik. Nah, di sini kita jalankan lagi. Nah, di sini akan tampil model. Yes, model is one of the case in the dictionary. Oke, untuk contohnya mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita melangkah pada saying item. Saying item itu atau kurang lebih itu artinya Python untuk mengubah item dictionary. Di sini Anda dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Di sini contohnya seperti ini. Mungkin seperti ini, kita coba lagi praktekkan. Kita hapus dulu. Di sini kita contohnya yaitu untuk mengubah tahun itu menjadi 2004. Jadi dari 1964 ini menjadi misalnya 2018 ya. Kita coba praktekkan di sini. Di skenario itu menggunakan sampel. Kemudian di sini sama dengan 2018. Nah, coba kita jalankan lagi. Dan tampilannya ini untuk contohnya untuk mengubah nilai. Di sini untuk contohnya mungkin seperti di bawah untuk mengupdate dictionary. Di sini kita akan mengupdate atau memperbaharui kamus dengan item argumen yang diberikan. Misalnya di sini contohnya kita menggunakan kata update, menggunakan update atau metode update pada ini. Kita coba
lagi. Nah, di sini akan tampil programnya seperti ini, yaitu di sini akan di sini akan mengubah jadi 18. Kemudian contoh berikutnya ini untuk mengupdate. Di sini kita menggunakan dictionary, yaitu untuk update tahun. Nah, kita coba. Misalnya kita mengupdate tahunnya, misalnya di sini kita pakai 2020, kemudian speednya. Nah, kita coba lagi jalankan. Di sini ada lagi yang salah. Ya, saya lupa ngupdate ya. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan tampil sebelumnya kan tadi menggunakan tahun 1964. Sekarang kita mengupdate dengan mengupdate tahun itu menjadi 2020. Mungkin untuk contoh change items kurang lebih seperti itu. Kemudian kita melangkah pada bagian berikutnya. Di sini kita menambahkan item kamus. Di sini kita menambahkan item dalam kamus itu digunakan dengan kata kunci indeks baru yang memberikan nilai padanya. Sini untuk contohnya kita coba lagi praktekkan. Ini contohnya saya contohnya seperti itu. Kita coba di sini kita seperti pada contoh dia itu menggunakan tanda kurung siku. Lalu kalau kita menambahkan itemnya color ya, atau warna, misalnya di sini warna, kemudian sama dengan red. Yang seperti ini kita coba lagi jalankan. Nah, di sini akan
menambahkan item color, yaitu red. Kemudian contoh berikutnya sama seperti tadi, mengupdate, kita juga bisa memperbarui kamus seperti kata tadi, update. Metode ini juga mengupdate atau memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Kemudian argumen harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Di sini contohnya itu menambahkan color dengan menggunakan update. Sama halnya seperti tadi. Di sini kita menggunakan color. Kita sini dot dalam kurung ya. Nah, kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, di sini apabila tidak ada item, maka item akan ditambahkan. Tadi kan dari di skenario itu tidak ada color ya, jadi di sini akan mengupdate atau memperbarui kamus dengan argumen atau dari argumen tertentu, misalnya color itu red ya. Mungkin untuk contoh add item pada dictionary seperti itu, kemudian kita melangkah pada contoh remove item. Nah, pada remove item ini contohnya itu menghapus ya, atau menghapus item pada dictionary. Ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamus. Salah satu contohnya seperti ini. Kita coba di sini menggunakan salah satu contohnya yaitu menggunakan pop. Di sini kita ganti pop. Kita akan menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Misalnya kita menghapus di sini kita kunci model, nama kunci. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini akan menghapus item yang model. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu untuk remove item atau menghapus item. Ini menggunakan untuk contoh terakhirnya juga di sini dia untuk mengosongkan kamus. Di sini kita mengosongkan kamus itu menggunakan kata clear. Jadi untuk contoh sebelumnya tadi, umpamanya untuk menghapus itu kita gunakan di sini clear. Nah, seperti ini kita jalankan. Nah, tampilannya hanya ada kurung-kurung karena di sini itu metode ini menggunakan clear, artinya mengosongkan dictionary-nya ya. Untuk contoh remove item dictionary mungkin seperti itu. Kemudian kita di sini melangkah pada contoh pada bagian loop dictionary.
loop dictionary atau kamus lingkaran. Di sini kita ulangi mulai kamus dengan menggunakan mengulang perulangan itu dapat menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Misalnya di sini contohnya itu for x in dictionary print x ini untuk mencetak semua nama kunci dalam kamus satu persatu. Kemudian contoh berikutnya di sini adalah for x in dictionary dengan print this dalam kurung siku x, itu artinya mencetak semua nilai dalam kamus satu persatu. Dan contoh berikutnya lagi di sini untuk mencetak semua nilai dalam kamus satu persatu juga bisa menggunakan di sini di sini ada juga menggunakan value atau metode ini untuk mengembalikan nilainya. Di sini juga untuk contoh berikutnya di sini you can use the key itu untuk menggunakan key. Metode ini mengembalikan kunci dictionary-nya dengan for x in dictionary dot key dan print x. Kemudian untuk loop itu atau perulangan key dan value juga kita dapat menggunakan items dalam kurung itu. Dengan metode itu kita dapat membuat atau perulangan. Nah, mungkin untuk penjelasan loop dictionary kurang lebih seperti itu. Kemudian kita melangkah pada contoh berikutnya, yaitu copy dictionary atau mensalin kamus. Di sini Anda tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dictionary 2 dan sama dengan dictionary 1. Karena di sini dictionary 2 hanya akan menjadi referensi ke dictionary 1. Dan perubahan yang dilakukan dictionary 1 secara otomatis juga akan dilakukan oleh dictionary 2. Di sini ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan atau copy. Sini ada contohnya untuk membuat salinan copy dengan metode copy. Coba praktekkan lagi. Di sini kita menggunakan my this. Jadi sama dengan this dot copy kurung perawat sini print my this. Nah, saya coba jalankan. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian contoh berikutnya. Di sini ada cara lain untuk membuat salinan dengan menggunakan fungsi bawaan di sini kita menggunakan this. Pada tampilan sebelumnya di sini kita kopinya kita hapus. Kita coba jalankan.
Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk menyalin Discovery mungkin contohnya hanya itu. Kemudian berikutnya di sini ada nested Discovery atau di sini perulangan bersarang untuk Discovery. Di sini kita dapat Discovery, kita dapat berisi kamus itu disebut kamus bersarang. Untuk contohnya seperti ini, atau jika ingin menambah 3 kamus ke dalam kamus baru, mungkin kita juga bisa menggunakan contoh ini. Ini salah satu contohnya. Kita coba mempraktekkan contohnya itu. Misalnya di sini satu sama dengan saya di sini Widya. Kemudian ya, di sini 2004. Kemudian kita salin saja untuk contoh berikut. Sini kita ganti untuk child 2 untuk anak kedua, anak ketiga. Sini misalnya kuliah, sini 2006 misalnya. Dari sini saya ganti dengan Atan. Di sini Atan dia 2010 misalnya. Kemudian my family sama dengan di sini kita kecil atau anak pertama kecil pertama kemudian kita sekolah. Kemudian misalnya saya di sini untuk child 1, coba jalankan, proses dulu. Nah, di sini saya memprint anak pertama. Di sini tampil anak pertama itu dengan nama Widya dengan tahun 2024. Mungkin
Untuk contoh item untuk contoh nested dictionary mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu untuk sedikit penjelasan tentang Python Dictionary dengan contoh-contohnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.